Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih Bu Evelyn, Bu Okina untuk waktunya saya bisa berbagi di tempat ini ya. Eh, Saudara, saya akan membagikan tentang 4 tanggung jawab ayah. Kalau yang ikut konferensi kemarin, ikut sesi saya mungkin sudah dapat ya, tapi nggak apa-apa ya saya bagikan kembali ya 4 tanggung jawab ayah. Eh, Hal ini kadang-kadang buat kita nggak enak saudara, tapi saya percaya seperti kita minum pil pahit ya, itu bagus untuk kesehatan kita saudara ya. Saat saya menyusun ini juga saya pikir, waduh ini saya banyak yang nggak ini nih, banyak yang nggak apa namanya ya belum sempurna lah, tetapi ya ini baik bagi kita ya. 4 tanggung jawab ayah. Saudara, Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ini ayat yang sangat menarik ya. Memang banyak penafsiran dari ini. Tetapi saya perhatikan di sini Tuhan itu begitu concernnya terhadap hati bapak-bapak itu harus berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di sini ada satu warning dari Tuhan ya buat kita semua tentu saja. Kalau hati bapak-bapak tidak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak tidak berbalik kepada bapak-bapak, maka Tuhan kasih warning, aku akan datang memukul bumi sehingga musnah. Ada sesuatu yang malapetaka, ada sesuatu yang sangat tidak kita harapkan tentu saja. Dan saudara, ini firman Tuhan, kalau berdasarkan survei research itu sudah banyak survei yang dilakukan ya. Saudara ikut BSK ya, itu banyak banget survei di situ dikatakan kalau Bapak tidak berfungsi, Bapak tidak berperan, maka berapa persen anak-anak itu ada di penjara dan lain sebagainya. Pokoknya serem-serem itulah saudara. Survei sudah menunjukkan, tetapi kita sebetulnya nggak perlu survei juga kita percaya firman ya. Betul saudara? Ya, tanpa survei kita percaya kalau hati kita bapak-bapak nggak berbalik kepada anak, maka ya ada generasi yang terhilang. Ada generasi yang hancur. Nah, saya percaya tempat ini dipakai Tuhan untuk life builders. Amin. Membangun kehidupan, membangun generasi. Sehingga ini satu pil yang kadang-kadang pahit, kita mungkin nggak enak dengernya, tetapi kita perlu supaya kita bisa membangun generasi yang lebih baik. Amin saudara. Bapak-bapak ya. Siapa di sini bapak-bapak boleh angkat tangan? Ya, ya. Bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak itu yang pakai batik di depan tuh bapak-bapak. Ya bapak ya, bapak-bapak kita semua bro juga father ya. Kita semua diciptakan Tuhan sebagai laki-laki, ada tujuannya untuk jadi apa saudara? Untuk jadi bapak ya. Nah, ada 4 tanggung jawab bapak di sini ya, 4 tanggung jawab bapak. Kita belajar, nanti kita renungkan, dan saya berharap rindu setiap ibu-ibu, setiap istri tahu juga tanggung jawab suaminya dan di dalam hati buat komitmen apa yang bisa aku lakukan ya supaya aku bisa mendukung suamiku ini bisa melakukan tanggung jawabnya. Amin. Bukan menuntut, ya bukan menuntut, kok kamu gak lakukan ini? Enggak, tapi apa yang bisa aku lakukan supaya suamiku ini bisa melakukan tanggung jawabnya. Karena istri itu penolong, amin. Istri penolong, jadi tanpa istri juga laki-laki, bapak-bapak gak bisa ngapa-ngapain sebetulnya. Ya, gak bisa. Ya, di balik suami yang hebat pasti ada istri yang hebat. Amin saudara. Jadi ya kalau kita lihat suami kita, lihat istri kita itu sebenarnya buah tangan kita deh. Betul ya. Kita nggak bisa bilang, wah suamiku kayak gini, menuntut enggak. Ya itu kerjaan lu seperti itu gitu loh. Lu nggak lakukan tugas dengan baik, akhirnya suaminya seperti itu. Suami juga nggak bisa menuntut istri. Istri itu ya ini kerjaan kita gitu loh. Itu buah tangan kita, itu apa yang kita lakukan. Bagaimana kita menjaga dia, merawat dia, mengasihi dia, mengenal dia. Bapak-bapak sudah mengenal istri? Oh, saya cek ya. Saya cek. Ya, yang kemarin ya. Saya cek. Ya, program Netflix apa yang hari-hari ini lagi dilihat istri? Ada yang tahu bapak-bapak? Ayo. Lagi nonton apa?
Apa Pak? Oh nggak nonton Netflix. Oh, apa yang lagi ditonton istri? Nggak ada. Nah nanti dibicarakan ya, dibicarakan. Kemarin saya seminar di sebuah gereja gitu ya. Hebat loh, anak-anak muda yang masih pacaran tahu semua. Apa? Tahu semua. Wah, ya, pacar saya suka sushi, udah tahu semua. Tetapi giliran sudah bapak-bapak, nggak ada yang tahu. Berarti kan itu ya, kurang dekat gitu kan. Semakin lama semakin kurang dekat. Nah, itulah fungsinya gereja untuk buat api kita terus membara ya. Tanpa gereja, keluarga nggak bisa ngapa-ngapain. Serius. Ya, dua institusi ini memang Tuhan buat untuk saling mendukung. Gereja yang kuat akan menghasilkan keluarga yang kuat menghasilkan gereja yang kuat. Jadi harus saling mendukung. Nah, tugas tanggung jawab ayah yang pertama menegakkan otoritas. Menegakkan otoritas. Jadi tanggung jawab ayah adalah untuk memimpin. Memang laki-laki, ayah, bapak, kita ini pemimpin. Ya, katakan bersama, saya pemimpin. Saya pemimpin di dalam keluarga. Yang ngomong cuman ini nih. Kita pemimpin. Nah, tugas tanggung jawab kita yang menegakkan otoritas, memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama kali. Harus sadar kita ini bukan hanya breadwinner untuk pencari nafkah, tetapi kita ini memang diciptakan Tuhan sebagai laki-laki untuk menjadi bapak itu untuk mimpin keluarga ini loh. Mimpin anak-anak. Mimpin anak-anak semakin apa? Semakin dekat sama Tuhan. Simpelnya seperti itu. Mimpin istri untuk apa? Istri semakin dekat sama Tuhan. Ya. Semakin dekat sama Tuhan. Nah, jadi untuk memimpin itu kan Tuhan kasih otoritas ya. Otoritas, kasih kepercayaan. Ya, otoritas buat kita untuk mimpin. Masalahnya kita jalankan nggak otoritas itu. Ya. Nah, menegakkan otoritas atau memimpin keluarga artinya memberi manfaat bagi yang dipimpin. Amin. Kalau kita pemimpin, kalau kita laki-laki, kalau kita bapak, kita harus tahu bahwa yang yang harus kita rindukan, perjuangkan adalah bagaimana istri kita tuh dapat manfaat. Ya bukan manfaat asuransi atau apa gitu ya. Tapi istri kita dapat benefit gitu loh dari keberadaan seorang laki-laki, seorang bapak itu istri dapat benefit. Ya, anak-anak dapat benefit, anak-anak lebih maju, istri sejahtera. Nah, kita harus memberi manfaat. Sebetulnya prinsip ini bukan cuma di keluarga ya, tetapi dimanapun kalau kita sebagai pemimpin, dipimpin perusahaan itu bukan hanya posisi, jabatan, enggak. Tapi memang pemimpin itu dipercayakan Tuhan untuk memberikan keuntungan, benefit, manfaat buat yang dipimpinnya. Ayo kita renungkan, kita udah belum sih seperti itu? Ya, kita sudah memberikan nilai lebih buat yang kita pimpin. Ya, otoritas artinya memberikan manfaat buat yang dipimpin. Otoritas artinya menegakkan disiplin, tetapi tanpa paksaan dan kekerasan. Disiplin itu harus ditegakkan di rumah. Yang menegakkan siapa? Ayah dan ibu. Tetapi yang utama adalah ayah. Saya punya 5 anak, ya. 5, sekarang 5 Bu. 5. 2 anak asli gitu kan, anak kandung, 3 anak adopsi. Yang satu diadopsi dari Rungkut, satu lagi diadopsi dari mana gitu ya. Tapi dia anabul. Oke. Bu Okina udah lihat nih Pak Anton nih hatinya luar biasa gitu kan. Benar-benar bapak gitu kan. Anak bulu. Nah saudara, anak kandung saya memang gak mudah juga ya. Dia ini 2 dari kecil suka berantem segala macam. Sekarang puji Tuhan gak suka berantem ya. Tapi anak 3 ini lebih susah lagi. Berantem terus saudara. Anak bulu ini berantem terus. Nah karena berantem maka saya sama istri ngomong, KDM itu kalau berantem kita dimasukin barak kan. Udah ini kita masukin barak deh. Anjing kita ini 2 kita masukin barak. Kita masukin ke pelatih anjing. Akhirnya saya setelah masukin pelatih anjing, baik loh mereka loh. Jadi dari berantem, benar-benar. Dari selalu berantem, kalau berantem tuh mengerikan kayak mau bunuh-bunuhan. Dah, benar. Tapi ini ya, nggak tahu secara spiritual benar atau nggak ini ya. 2 yang berantem ini, itu bapak sama anak loh. Dan mereka nggak tahu kalau mereka bapak sama anak. Nah saudara, tapi kalau berantem saudara, itu betul-betul mereka ini ingin saling mematikan. Serem ya.
Itu saya ya nggak tahu lah, mungkin saya pendeta jadi saya ambil spiritualnya, memang benar nih. Kalau bapak sama anak nggak berbalik, saling mematikan, bener loh. Saya melihat banyak loh, namanya bapak itu benci banget sama anak, anak tuh benci banget sama bapak, dan mereka udah pokoknya gimana aku merusak reputasi bapakku tuh pendeta, tapi ya itu saling mematikan. Itu makanya firman Tuhan benar. Nah, pada akhirnya saya dan istri dilatih oleh pelatih anjing gitu kan, untuk membuat anjing itu nurut harus apa Pak? Bapak ini kayaknya memanjakan anjing, dibilang. Ya betul, istri saya gitu. Nah, jadi saya diajar tuh ya, ada list kan, dia pakai list kan untuk buat nurut, talinya listnya itu mesti ditek gitu ya, dengan kuat. Saya juga kaget, ini sekuat ini aman nih, lehernya kan kecil kan, nggak apa-apa katanya. Leher anjing itu kekuatannya 2 kali kaki manusia, katanya seperti itu. Salah ya Bu ya? Nah, saya bisa menjinakkan mereka loh, dari berantem jadi nggak berantem. Kalau mulai berantem dikit saya gini, tak gitu. Kuat tapi penuh perhitungan, ya. Istri saya dengan penuh kelembutan, gitu kan, nggak bisa, gitu kan. Dia kalau berantem dia angkat itu listnya, jadi lehernya ketarik, gitu. Padahal maksudnya baik, dia penuh kelembutan, dia sayang sama. Tapi pertama ini jadi bisa membuat mati, betul kan? Betul ya, bisa buat mati dan nah, killing me softly. Tapi karena dia penuh kelembutan. Dia sayang, tapi justru nggak bisa pertama bisa buat mati dan tetap berantem gitu kan. Di situ saya belajar satu hal. Beda loh, kenapa? Ya aku bapak. Bapak ada apa namanya? Ya ibu itu memang lembut penuh kasih gitu kan. Tapi kalau bapak memang ada otoritas gitu. Ya, dan dia nurut. Nah, Saudara, memang Tuhan ciptakan ada suami istri dengan karakteristik yang berbeda-beda, tetapi untuk menegakkan otoritas, buat aturan, buat disiplin itu siapa? Bapak. Itu behavior modification loh ya, modifikasi perilaku ya. Ya, anjingnya nurut, tetapi ya dia nurut. Ya sekarang saudara dari tadinya berantem saudara, sekarang mereka bisa meditasi anjing saya itu. Jadi ada 2 tempat gitu, dia bisa diem selama 1 jam berdua nggak berantem, diem aja. Luar biasa kan? Nah saudara, anak kita jangan hanya kita modifikasi behaviornya. Karena meskipun mereka jadi nurut, kita senang, tetapi hatinya kan tidak. Ya mereka nggak punya hati sih. Anak kita bisa nurut, tetapi kalau kita pakai cara-cara seperti itu, hatinya tidak tersentuh. Ya. Dan suatu saat anakmu akan berontak. Kalau kita caranya seperti itu. Kita senang punya anak yang kita perlakukan seperti itu, disiplin, kadang-kadang keras segala macam. SD dia masih nurut, SMP mulai agak nggak nurut, SMA mulai ngelawan, kuliah mulai nggak terhandle. Dan itu kadang-kadang buat kita bingung, Pak kenapa ya? Dulu waktu kecil nurut, sekarang setelah besar nggak nurut. Ya karena kita salah. Kita nggak menyentuh hatinya kita, nggak terhubung hati kita dengan anak kita. Tetapi kita cuma modifikasi perilakunya. Seperti apa? Seperti memodifikasi perilaku anjing tadi. Nah saudara, hati, maka firman Tuhan katakan apa? Hati bapak-bapak, apa yang terhubung? Hati. Hati bapak-bapak terhubung dengan anak-anak. Dan hati anak-anak terhubung dengan bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak itu nggak punya waktu. Gimana kalau nggak punya waktu bisa terhubung hatinya? Bapak-bapak datang cuma untuk membuat disiplin, aturan segala macam. Tapi nggak ada punya waktu secara berkualitas supaya hatinya terhubung. Suatu saat anak-anak berontak. Saya lihat di sini banyak bapak-bapak muda, ini satu kesempatan untuk, apalagi Bro Marcel ya, Albert ya. Albert, luar biasa. Dia bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang kan. Nah saudara, menegakkan otoritas, itu yang pertama. Ayah kalau mau menegakkan otoritas, syaratnya ayah juga harus tunduk pada otoritas Tuhan. Gak bisa loh, kita kalau mau menegakkan otoritas, kita pemimpin tapi kita sendiri gak tunduk sama Tuhan, kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita gak terhubung dengan Tuhan, kita gak bisa ngapa-ngapain. Intinya cuma satu, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan terhubung dengan anak kita, dan anak kita terhubung dengan Tuhan. Amin.
Tapi seperti itu, kita dulu yang terhubung sama Tuhan. Yohanes 15. Lalu hati kita terhubung dengan anak, dan hati anak menjadi terhubung dengan Tuhan. Nah saudara, menegakkan otoritas artinya ayah harus dipenuhi Roh Kudus, ya. Dan kita harus menjadi teladan. Kita nggak bisa loh menegakkan otoritas buat aturan, tapi kita sendiri nggak menjadi teladan. Dan kita harus menghindari tindakan amoral. Ya, bapak-bapak penting ya, hindari, jauhi tindakan amoral. Kita nggak bisa kita menegakkan otoritas kalau kita masih hidupnya juga tidak benar. Nah, ini yang berikutnya yang agak nggak enak nih. Kita tarik nafas dulu ya. Karena pada saat saya lihat ini, saya baca, saya renungkan, waduh, saya nggak punya ayah yang sempurna, sama seperti bapak ibu juga nggak sempurna. Ayah kita nggak ada yang sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan ayah, keabsenan ayah itu menimbulkan jejak di diri kita yang jejak tersebut gak mudah untuk hapus loh. Gak mudah. Pada saat kita terima Yesus memang kita reparenting. Dia jadi bapak kita, dia jadi orang tua kita, dia mengubahkan kita. Tetapi jejak tersebut kita harus akui, gak mudah hilang. Perlu terus Roh Kudus, perlu terus di dalam gereja lokal bersekutu dengan brothers keeper dan lain sebagainya untuk kita terus dipulihkan, ya. Nah, kalau ayah tidak menegakkan otoritas, maka ya akibatnya apa? Anak itu sukar berada di bawah otoritas. Saudara pernah lihat nggak anak yang kayaknya nggak bisa ada di bawah otoritas? Atau mungkin malah kita sukar berada di bawah otoritas. Kita di sebuah perusahaan, kita komplain terhadap bos kita, pindah lagi, perusahaan lain komplain lagi bos, pindah terus. Jadi kita merasa bos kita salah, otoritas kita salah. Gereja yang satu, otoritasnya salah, gembalanya salah, pindah lagi, gembalanya. Sebetulnya masalahnya bukan otoritasnya, tetapi siapa? Kitanya sendiri yang tidak pernah ada di bawah otoritas karena ayah kita tidak membangun otoritas di rumah. Ayah kita nggak pernah buat aturan. Gimana kita berharap nanti suatu saat kita bisa ada di bawah aturan? Kita nggak punya pengalaman didisiplinkan. Saya nggak mengatakan ini bahwasanya kita katakan, oh berarti kita korban dong. Enggak lah. Masalah itu, ayah itu ketidaktahuan mereka kok. Tapi sekarang hal yang berbeda karena kita sudah di dalam Tuhan. Amin. Nah, susah dan sulit untuk menghormati otoritas. Pengennya berontak terus dimanapun. Karena apa? Karena memang tidak punya pengalaman ayah itu buat otoritas. Anak tersebut menjadi berjuang juga untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia nggak ngerti, mana yang benar, mana yang salah nggak ngerti. Suatu saat ada seorang anak muda yang datang kepada saya, dia mau menikah, dia nangis, saudara, anak laki-laki. Aku mau menikah tapi aku nggak ngerti bagaimana caranya jadi ayah, jadi bapak, nggak ngerti. Gimana aku bisa menunjukkan yang benar sama yang salah. Gimana aku bisa membuat keputusan. Jadi nggak ngerti. Anak tersebut nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Dan dia juga, misalkan anak tersebut menjadi pemimpin sebuah perusahaan, jadi atasan, dia juga nggak tahu bagaimana caranya memimpin orang lain dengan benar. Nggak tahu, karena nggak punya pengalaman. Nah saudara, dan anak tersebut akan bergumul untuk tunduk pada aturan, susah. Aturan itu harus dilanggar gitu kan di dalam hatinya. Ya karena dia nggak punya pengalaman gitu, nggak punya pengalaman. Ayahnya hadir buat aturan, kita harus seperti ini, di keluarga ini kalau makan misalkan jam 7 malam kumpul di meja makan, atau hari Minggu kita gereja, nggak pernah seperti itu, nggak pernah. Terserah kamu deh mau ke gereja boleh, nggak ke gereja boleh. Ayah itu buat aturan, amin. Hari Sabtu atau hari Minggu gitu maksudnya ya. Pokoknya hari Sabat lah gitu kan. Ayah buat aturan. Loh kalau ayah yang enteng-enteng aja gitu, anak-anak susah tunduk dalam aturan. Kalau anak saya bilang, ini kan zamannya ulang tahun ya, 17 tahun gitu kan, dia pasti pesta-pesta lah ulang tahun sama teman-teman. Tapi saya bilang sebelum ulang tahun harus gereja dulu. Ada teens, ada remaja. Jadi gereja dulu, habis gereja baru ulang tahun. Di hari Minggu basket, nggak apa-apa basket. Tapi sebelum basket, harus gereja dulu. Nah itu aturan gitu kan. Nah ayah yang tidak buat aturan, maka anak tersebut akan susah untuk tunduk kepada aturan dan bergumul terus. Ayah harus buat aturan, katakan bersama, saya harus buat aturan nih bapak-bapak. Buat aturan, tapi bukan aturan yang dipaksakan. Ya.
Kamu boleh ngomong sama anak, kamu boleh nikah sama siapa aja. Gak bisa. Ayah harus buat aturan. Kamu gak boleh menikah sama yang gak takut Tuhan. Itu dong. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Hah? Saya juga ininya gak enak juga Bu, kayak menghakimi gitu, enggak ada. Tapi memang ayah harus buat aturan. Rules itu harus dari ayah. Ya. Apalagi ada ayah yang terserah mama, gak bisa seperti itu. Ayah harus buat aturan. Kenapa? Karena dia orang yang dapat otoritas dari Tuhan. Ya. Gak boleh abu-abu, gak boleh. Pasangan hidup, ayah gak boleh abu-abu, jelas. Takut Tuhan. Kalau perlu harus dari GBI, Life Builders. Wah, betul ya Bu? Dan cabang-cabangnya betul ya? Tamburan gitu ya, oke. Tapi Family Life Center, boleh ya? Tapi itu loh, ya ayah harus buat aturan. Nggak kaku, fleksibel, tetapi nggak abu-abu, tapi punya prinsip, ayah. Itu ayah. Karena ibu biasanya penuh kelembutan, sayang, memang seperti itu. Nah, anak ini akan sukar bertanggung jawab kalau ayahnya tidak buat aturan. Dan anak itu juga tidak yakin dalam membuat keputusan. Ya, kalau buat keputusan, aku benar nggak sih? Sekolah di sini, kuliah di sini, melakukan ini, melakukan itu. Dan anak yang ayahnya tidak pernah membuat aturan, dia juga akan susah untuk menerapkan kepuasan yang tertunda dengan mudah. Jadi ya itu, sebelum menikah udah seks bebas segala macam. Ya dia susah, habis di rumah gak ada aturan, bebas-bebas aja mau ngapa-ngapain boleh. Mau makan jam berapa aja boleh. Ya. Dan anak tidak tahu bagaimana menggunakan atau menerapkan otoritas dengan benar. Pada akhirnya dia jadi ayah, dia gak tahu harus jadi ayah yang seperti apa. Karena dia tidak pernah diajarkan oleh ayahnya. Orang mengatakan ya ini menurun gitu kan, jejak-jejak yang terus diturunkan. Tetapi saya berdoa mulai saat ini jejak tersebut berakhir dan kita meneruskan yang baik. Amin. Meneruskan baik. Yang lalu biarlah berlalu, tapi kita meneruskan yang baik. Meninggalkan jejak yang baik. Yang kedua, itu tugas yang pertama, otoritas. Yang kedua, tugas yang kedua adalah, tanggung jawab yang kedua bagi ayah, meneguhkan identitas. Identitas. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, bagaimana anak ini ngerti kalau dia anak yang berharga, mulia, disayang, dan dia anak, dia bukan hamba. Kalau hamba itu kan hubungannya cuma masalah reward and punishment, betul? Ingat ya, modifikasi perilaku. Kemarin ada yang tanya, Pak, saya kasih, ya nggak apa-apa sih reward punishment, tapi bukan itu yang utama. Kalau reward punishment itu tentang apa? Hamba. Nanti anakmu melakukan sesuatu itu karena mau dapat reward. Tidak melakukan sesuatu karena supaya tidak dapat punishment. Padahal kan anak kita bukan, itu kan hamba. Anak kita kan anak. Anak. Kalau anak kayak kita anak Tuhan, kita melakukan sesuatu buat Tuhan, itu karena kita mengasihi dia. Betul saudara? Saudara beribadah saat ini karena mau dapat reward atau karena kita kasih sama Tuhan? Kita mengasihi Tuhan kan, karena kita anak. Anak. Nah, itu saudara. Maka perlu ayah melakukan tugas yang kedua, meneguhkan identitas. Firman Tuhan saya percaya di tempat ini pasti mengajarkan tentang pada anak-anak muda kamu berharga, mulia dan lain sebagainya. Biji matanya Tuhan. Tapi bagaimana itu diartikulasikan di keluarga, di dalam kehidupan keluarga. Kalau firman Tuhan katakan anak berharga tetapi kita sendiri tidak merefleksikan kalau mereka itu berharga. Wah, anak bingung. Nah, saudara meneguhkan identitas. Di dalam Matius 3 ayat 17 ini Bapak itu memang luar biasa sama Yesus, anaknya. Lihat Bapak itu meneguhkan identitas. Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi. Amin.
kepadanya lah aku berkenan. Jadi kita sayang sama anak tuh bukan karena dia pinter, bukan karena dia baik, bukan karena dia rajin ke gereja, bukan karena dia nggak pernah berantem, tapi kita sayang sama anak karena dia itu anak kita, amin? Iya. Nah saudara, kita teguhkan identitasnya, yaitu Bapak. Pada saat Bapak itu meneguhkan identitasnya, kalau mereka berharga, mereka itu anak, mereka itu dikasihi, maka anak ini tidak akan mengalami kebingungan identitas. Nah sekarang itu di luar negeri bulan Juni lagi bulan apa? Pride Month, betul? Tapi GBI bulan Juni itu bulan keluarga, puji Tuhan. Di luar negeri itu Pride Month. Orang-orang yang kebingungan identitasnya, bingung. Sehingga ada LGBT, QI, plus. Semakin banyak kan? Karena semakin bingung mereka tuh. Kenapa? Karena ada ayah yang tidak meneguhkan identitasnya. Nah saudara, kalau ayah tidak meneguhkan identitas, maka anak-anak tersebut akan punya roh yatim piatu. Saya nggak tahu saya milik siapa. Anak tidak tahu arti pentingnya dan bahwa mereka itu unik. Ya, nggak melakukan sesuatu apapun, mereka tetap unik dan mereka tetap berharga. Anak menemukan identitasnya di dalam performance, pekerjaan atau kinerja. Banyak loh orang yang berhasil, tapi berhasilnya karena roh yatim piatunya. Dia berhasil untuk mendapatkan identitasnya. Oh saya bos yang berhasil, saya pemimpin gereja yang berhasil, gereja saya besar gitu kan, misalkan. Ya. Jadi identitasnya berdasarkan apa yang dia capai. Padahal kan sebetulnya identitas itu berdasarkan apa yang kita terima, betul? Apa yang kita terima bukan apa yang dia capai, apa yang kita capai. Nah saudara, maka kita jangan buru-buru kita terkagum-kagum gitu kalau lihat seseorang berhasil dan lain sebagainya, belum tentu itu motivasi atau pondasinya benar. Mungkin karena dia juga punya roh yatim piatu. Kita harus tolong, amin. Nah, anak bisa menyembunyikan jati diri yang sebenarnya dan mengadopsi identitas lain yang akan diterimanya. Ya, istri saya tuh sering ini sama teman-temannya gitu kan. Kalau Jepang apa ya Bu namanya itu? Itu yang dia pakai kostum itu, cosplay gitu kan. Istri saya kan psikiater anak remaja, jadi dia tahu itu nggak bener tuh cosplay menurut dia ya. Dah, nggak boleh anak-anak muda ikut cosplay dia bilang. Karena di situ ada kerapuhan identitas sebetulnya. Yang nggak ngerti siapa identitas dia berusaha menggunakan identitas yang lain. Harusnya kan tenangan aja kan dia menjadi diri dia apa adanya, kan? Nah, saudara, kalau ayah tidak meneguhkan identitas, maka anak tidak memiliki tujuan atau panggilan hidup yang jelas. Yang ketiga, tanggung jawab ayah yang ketiga adalah memberikan rasa aman. Artinya apa? Ayah yang memberikan perasaan nyaman. Ayah yang memberikan perlindungan dan ayah yang memberikan stabilitas emosional bagi anak. Itu tugas tanggung jawab ayah, memberikan rasa aman, stabilitas emosional bagi anak. Anak itu merasa nyaman, anak itu merasa terlindungi. Nah saudara, artinya apa memberikan rasa aman? Ayah menciptakan lingkungan yang penuh kasih di rumah. Ya. Tapi gimana kita menciptakan lingkungan yang penuh kasih di rumah kalau kita nggak pernah ada di rumah, saudara? Ya, kita nggak bisa. We cannot lead in absence, nggak bisa deh. Kita nggak bisa memimpin kalau kita nggak hadir. Saya dulu pernah punya pengalaman yang itu kegagalan saya dan istri di masa lalu gitu kan. Istri saya sibuk, anak saya berurutan tuh, lahir cuma beda 1 tahun ya. Istri saya sedang ambil subspesialis, sibuk segala macam. Akhirnya kami pakai babysitter kan. Ya, suatu saat anak saya itu yang laki-laki itu sama babysitternya terus. Kalau sama istri saya sama saya itu udah nggak mau. Ya suatu saat kita sadari kesalahan kita ya, kita bawa deh anak kita yang satu itu berapa tahun sih?
ya 2 tahun atau 1 tahun, 2 tahun ya mungkin saya bawa ke kamar gitu. Di kamar si Hope itu nggak mau tidur sama kita. Dia nangis, dia gedor-gedor pintu mau keluar. Mbaknya di luar juga nangis juga. Ya, di situ istri saya nangis juga kan. Aduh, sedih banget loh. Karena kita sibuk, istri saya sibuk, anak 2 berjejeran, ekonomi susah, ya pokoknya gitulah. Tapi korbannya anak, dan dari situ kita bertobat, kita terus ya. Ya. Nah saudara, ayah itu menciptakan lingkungan yang penuh kasih di rumah. Nah ini penting yang kedua. Ayah bersama dengan ibu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman bagi anak. Amin. Maka untuk ayah bisa memberikan rasa aman, dia harus membangun pernikahannya. Gak bisa kita membangun kehidupan anak tapi kita gak membangun pernikahan kita. Ayah memberikan rasa aman artinya ayah memberikan dukungan emosional saat anak sedang takut, sedih atau cemas. Kita hadir untuk memberikan dukungan emosional. Ayah memberikan kestabilan emosional. Maka kita perlu saudara, bapak-bapak, kita gak boleh mut-mutan, amin. Kita gak boleh moody. Ya, kadang-kala kerjaan itu kan buat kita moody ya. Sampai di rumah kita, anak akhirnya apa korbannya anak. Ya, gak punya rasa aman, dia gak bisa memprediksi kapan ayahnya itu lagi oke, kapan ayahnya itu lagi marah, kapan ayahnya itu lagi senang, happy, susah. Gak bisa. Dan itu kalau Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan hai ayah, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Anak itu hatinya penuh dengan amarah kalau ayah-ayah itu tidak konsisten. Kenapa ayah tidak konsisten? Biasanya karena emosinya itu turun naik. Buat aturan tapi ditegakkannya beda-beda tergantung dengan moodnya dia lagi seperti apa. Gitu. Nah saudara, memberikan rasa aman artinya ayah yang membangun komunikasi terbuka dan hangat dengan anak. Saya orang Batak ya saudara, jadi kalau ya saya nggak tahu ya mungkin orang Batak ya nggak ngerti lah mungkin seperti saya atau nggak tahu deh. Cuman bapak saya itu memang nggak mau meluk saya karena apa ya jaim gitu kayaknya. Bapak saya itu kalau di foto saudara nggak pernah lihat kamera, nggak pernah, dia selalu lihat atas. Oh iya loh, bisa kayak gitu ya. Kayak pamungkas. Kalau dia lihat Tuhan. Jadi ya bukan karena dia jahat, memang karena ya dia seperti itu gitu. Gak bisa meluk saya memang karena ya nggak iya dia juga nggak pernah dipeluk, betul Pak. Nggak pernah dipeluk bukan karena bapaknya nggak sayang sama dia, tapi karena memang nggak terbiasa untuk menunjukkan kehangatan, nggak ada yang ngajar intinya seperti itu. Kita bersyukur gereja saat ini tuh memperlengkapi keluarga, amin. Ada yang ngajar, bersyukur banget loh. Tinggal kita mau diajar atau enggak, tapi ada yang ngajar gitu. Nah, memberikan rasa aman. Jadi kita cepat aja ya saudara. Kalau ayah tidak memberikan rasa aman, maka anak kita berjuang untuk mengelola emosi. Nah ini sering jadi pasien istri saya nih. Ya, sering ke psikiater. Karena apa? Karena ayahnya nggak bisa buat rasa aman buat dia. Berjuang untuk mengelola emosi. Susah banget untuk mengelola emosi. Lalu anak itu juga kadang merasa terancam secara emosional oleh orang lain. Orang lain tuh nggak ngapa-ngapain. Dia terancam. Di gereja saudara nggak ada orang yang mengancam dia, tapi dia sendiri merasa terancam, nggak nyaman, segala macam. Nggak nyaman karena memang dari kecil nggak pernah diberikan rasa nyaman, rasa aman. Ada nggak yang seperti itu? Ada, ya saya juga jejak-jejaknya seperti itu. Kalau saudara lihat saya, ya ini package-nya dulu jejak ayah juga, tetapi Tuhan terus bekerja di dalam diri saya. Sehingga seperti kata WL kan, bisa berkhotbah karena Tuhan, betul? Padahal jejaknya ya kayak gitu kan. Tapi kita harus akui ada jejak itu, gitu. Dan kita mau dibentuk Tuhan di dalam gereja, dimuridkan, brother keeper, segala macam untuk kita terus dipulihkan, terus semakin serupa Kristus. Amin. Humble.
Dan yang buat kita humble tuh apa sih saudara? Keluarga. My family makes me humble. Karena saya tahu saya nggak bisa ngapa-ngapain sama anak saya dan istri saya. Kasih karunia Tuhan. Nah saudara, anak berjuang untuk mengidentifikasi perasaan terdalam yang sebenarnya susah dia untuk identifikasi perasaan yang terdalam. Untuk pilih seseorang yang dekat dia juga mungkin susah. Anak diganggu oleh rasa malu dan takut yang besar. Dan anak memiliki pendekatan negatif terhadap sebagian besar dalam hidupnya. Negatif terus. Saudara pernah ketemu orang seperti itu ya? Negatif. Kemarin saya ketemu dengan ngobrol kan setelah konferensi, biasalah ada kritik sana sini. Saya pikir biasalah. Tapi ada seorang yang telepon saya. Dari awal telepon sampai terakhir tuh 45 menit negatif terus dia ngomongnya kayaknya semuanya. Tapi kan kita paham. Kita paham kan, oh ya memang ya dia seperti itu gitu kan. Rasanya nggak ada yang benar. Semuanya salah. Pak, 60% yang ikut konferensi itu kayaknya nggak dapat apa-apa. Pikir saya, dari mana dia tahu 60% ya? Dia buat survei loh. Tapi kalau menghadapi orang seperti itu kita paham. Ya paham aja, oh berarti memang kita bisa memahami. Ya, negatif. Dan anak diganggu oleh rasa malu dan takut yang besar. Anak tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain secara emosional. Ya, susah untuk berinteraksi secara aman. Dia merasa nggak aman kalau ngobrol sama orang lain, lama, terbuka, wah nggak nyaman. Dan ini perjuangan kita di bapak-bapak itu seperti itu. Kemarin kita dapat sesuatu ya Bu ya, kita harus buat brother keeper loh, benar-benar brother keeper di gereja lokal yang terbuka, sharing. Dan memang ya nggak usah sok sempurna, betul ya. Kita nggak ada yang sempurna gitu. Nggak ada yang sempurna. Dan di situ kita bertumbuh bersama sebagai brothers ya. Yang terakhir saudara, tugas tanggung jawab ayah yang terakhir adalah memvalidasi potensi. Nah memvalidasi potensi, nah saudara mungkin yang punya anak kecil sering ya anak kita mengatakan seperti ini ya. Pa, lihat pa gitu ya. Dia buat apa gitu kan. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tapi pa lihat pa, ma lihat ma gitu kan. Nah seringkali kita kadang-kadang melihat itu sebagai biasa-biasa aja gitu. Tapi ini penting buat mereka. Kita bilang oh hebat ya, oh bagus ya. Terus mulai digali lebih dalam lagi, wah gitu. Jadi anak ini terhubung. Anak saya kalau habis main basket itu, wah dia cerita betapa hebatnya dia gitu kan. Saya terus tanggapin, terus gali, terus buat dia merasa oh bapakku ngerti. Padahal saya juga nggak ngerti tenis basket ya. Saya berusaha ngerti, berusaha sok tahu gitu kan. Tapi, nah istri saya kadang-kadang karena dia memang nggak begitu sama olahraga ya. Tapi saya bilang enggak, kamu harus berusaha untuk connect. Karena buat dia ini penting sekali, walaupun kamu nggak ngerti dan kamu nggak ada minat untuk itu, nggak apa-apa, ya connect aja. Kita memang nggak punya minat yang sama anak kita mungkin, tapi udah connect aja, ya. Dan memvalidasi potensi artinya meneguhkan anak sesuai dengan karunia atau talentanya dan meneguhkan identitas gender anak. Amin. Yang meneguhkan identitas gender itu siapa? Ayah. Kalau ayah tidak memvalidasi potensi anak, maka anak itu nggak percaya kalau seorang memberikan dia pujian. Ya. Suatu saat pacarnya bilang, kamu itu ganteng loh. Enggak. Kamu cantik. Enggak. Gak percaya. Seorang kasih curiga. Terus habis gak pernah punya pengalaman dipuji. Curigation gitu kan. Memandang pujian dengan curiga. Dan anak tidak merasa memiliki kontribusi apapun. Aku di gereja ini kayaknya gak bisa ngapa-ngapain. Oh, enggak. Kita semua harus terlibat di dalam pelayanan. Amin. Gereja yang sehat ya seperti inilah, semuanya terlibat di dalam pelayanan. Anak tidak merasa nyaman dan aman dan mempertanyakan diri sendiri. Anak mencoba membuat orang lain terkesan sepanjang waktu. Nah ini dia. Banyak loh seperti itu. Di gereja saya juga banyak. Mencoba membuat orang lain terkesan sepanjang waktu. Saya lihat, waduh ini udah dewasa ya, udah 30 kok masih tetap aja tampil melulu sih gitu kan. Iya kan?
Gak bisa gitu, gak buat orang lain terkesan. Ya kita harus paham, oh mungkin dia punya ayah yang memang tidak pernah memuji dia, memvalidasi potensi dia. Jadi kita gak nyala-nyala dia, saudara. Tampil mulu, enggak. Ya memang seperti itu. Ya. Dan mencoba membuat orang lain terkesan sepanjang waktu, dan anak sulit mengenali bakat dan talentanya, dan anak tidak merasa didukung. Saudara sering gak merasa gak didukung? Nah, ya, gak merasa didukung. Ya karena gak punya pengalaman didukung oleh ayahnya. Tidak tahu apa yang saya miliki, tidak tahu apakah saya memiliki apa yang diperlukan untuk berhasil. Dan anak tidak yakin apakah dia bisa memenuhi harapan. Nah saudara, 4 hal tersebut adalah tanggung jawab dari ayah atau bapak. Amin. Kira-kira berat atau mudah? Ya gak mudah sih, gak mudah. Maka untuk seorang suami Tuhan memberikan istri menjadi penolong. Saat suami dan istri bisa bekerja sama, maka mereka akan menjadi life builders, pembangun kehidupan. Ada generasi yang baik, ada generasi yang luar biasa. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kegelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang curah bagiku. Besar anugerah-Mu, ya Allah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Hanya karena anugerah Tuhan, kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Bukan korban dari ayah kami, bukan korban dari kegagalan orang tua kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang menjadi Bapa kami. Sehingga kami ucapkan syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Kami ucapkan berkat bagi orang tua kami, bagi ayah kami. Kami tetap mengucap syukur kalau Tuhan memberikan ayah kepada kami, meskipun di dalam ketidaksempurnaan dia. Biarlah di hari ayah ini Tuhan, kami mau mengucap syukur atas ayah kami. Kira Bapa Yesus, kira Labas.
Terima kasih. Biarlah di hari ayah ini Tuhan kami mengingat ayah kami dan memberikan pengampunan atas setiap kesalahan yang dia buat. Biarlah di hari ayah ini kami mau bangkit menjadi ayah yang melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Seperti Elia yang memberikan double portion kepada Elisa. Firman-Mu mengatakan bahwa Elia akan datang membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Dan kami tahu Elia memberikan double portion kepada Elisa. Dan kami percaya saat setiap bapak bangkit, maka dia akan memberikan double blessing buat keturunannya. Double blessing bagi generasi berikutnya. Bukan double curse, bukan kutuk yang double, tetapi double blessing. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat tanganmu bapak-bapak. Siapa di antara engkau yang mau memberikan double blessing buat generasi berikutnya? Generasi yang lebih baik, generasi yang lebih kuat, generasi yang lebih sehat. Anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang lebih kuat, lebih sehat, anak-anak yang cinta Tuhan. Mari angkat tanganmu bapak-bapak, saya mau berdoa buat bapak-bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mari setiap istri, tumpang tangan, setiap wanita, tumpang tangan buat setiap laki-laki. Ucapkan berkat buat mereka. Jangan tuntut mereka, ucapkan berkat. Dan biar mereka bisa berfungsi sebagaimana Tuhan tetapkan bagi mereka. Tuhan, aku berdoa buat tangan yang terangkat Tuhan. Mampukan mereka menjadi Bapa yang bertanggung jawab. Mampukan mereka terhubung dengan Bapa. Sehingga mereka Tuhan lewat tangan mereka, lewat hati mereka memberikan double blessing. Berkat yang double bagi keturunan mereka, bagi generasi mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kutuk aku patahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar jejak-jejak yang tidak baik, jejak-jejak yang menimbulkan luka, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar bangkit di tempat ini setiap ayah-ayah yang luar biasa, ayah-ayah yang terhubung dengan Tuhan, ayah-ayah yang bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kira Bapak Yesus. Mari setiap istri-istri, setiap ibu, setiap wanita angkat tanganmu. Tuhan, aku melihat penolong-penolong yang luar biasa di dalam Tuhan. Kira Bapak Yesus, kira. As the Holy Spirit, seperti Roh Kudus yang selalu menolong kami. Tuhan, oh Rabaya Sikira Laba-Laba. Biarlah setiap wanita dapat menjadi penolong buat bapak, buat ayah, buat laki-laki agar mereka dapat menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tidak mudah menjadi seorang ayah, seorang bapak, tetapi kami percaya kami pasti mampu menjadi bapak yang baik. Karena ada istri, ada wanita yang menolong kami menjadi penghibur, menjadi orang yang memberikan kekuatan pada saat lemah, menjadi orang memberikan kelegaan, menjadi orang yang memberikan kasih bagi setiap bapak. Tuhan berkati setiap istri-istri di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kira Bapa Yesus, kira Lapa Yesus, kira Bayara Lapas. Aku mau berdoa buat yang merindukan pasangan hidup di tempat ini. Boleh angkat tangan. Kira Baya Sikira Labala Sikira. Kira Baya Sikira Labala. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kira Bala Bayas. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan, berikan kepada mereka pasangan yang terbaik. Orang yang takut akan Tuhan. Tuhan kirimkan bagi mereka. Kami percaya pasangan itu sudah tersedia. Tuhan berikan kepada mereka kepekaan, berikan kepada mereka discerning. Tuhan berikan kepada mereka apa yang mereka perlukan sehingga mereka bisa mendapatkan pasangan yang terbaik, memilih yang terbaik yang daripada Tuhan. Setiap orang-orang yang tidak baik, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena tempat ini akan menjadi life builders. Engkau gak boleh memilih pasanganmu dengan sembarangan.
Life Builders, keturunan ilahi. Dimulai dari bagaimana engkau memilih pasangan yang terbaik. Kau ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana bagi engkau. Mulailah dengan pasangan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tuhan terus berkati gereja ini. Tuhan terus berkati Pastor Evelyn dan Pastor Okina. Tuhan berikan kepada mereka semua yang mereka perlukan. Kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan penuhi Tuhan. Supaya mereka terus menjadi alat Tuhan untuk membawa gereja ini menggenapi panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.